semua vagina Marsinah itu digunakan, gitu, dirusak, begitu. Ini adalah sebuah motif yang sangat khusus yang kemudian didasari oleh kebencian yang sangat mendalam terhadap perempuan. Dan ketika kita bicara soal militerisme, ini adalah sebuah ideologi yang satu selalu menggunakan pendekatan kekerasan untuk mengatasi problem-problem sosial masyarakat, dan yang kedua itu adalah sebuah ideologi yang mengagungkan maskulinitas hegemonik. Jadi sampai sekarang masih ini udah masuk ya? Oke. Ya mungkin setelah ini saya pikir ini kesempatan yang baik kita bisa mendengarkan meski tidak secara langsung ya dengan Mbak Masinis. Jadi saya akan coba percepat. Itu teman-teman. Kenapa kemudian ini terjadi di rezim militer Orde Baru itu bukan tanpa kebetulan. Jadi tidak sebuah kebetulan ada seorang buruh perempuan yang kemudian diperkosa pada tahun 1993. Ini adalah sebuah konstruksi yang direncanakan dan kemudian tidak menjadi hal yang biasa saja, karena memang pada waktu itu Indonesia berada di bawah cengkraman rezim militerisme yang punya karakter-karakter khusus. Satu, selalu menggunakan pendekatan kekerasan. Ke aksi buruh begitu. Aksi buruh pada zaman mungkin juga sampai sekarang kemudian kembali lagi ya. Aksi-aksi buruh pada zaman Marsinah itu langsung diawasinya bukan sama Satpam gitu ya, tapi langsung sama TNI, langsung sama militer gitu. Kemudian yang kedua adalah ideologi militer itu adalah ideologi yang juga maskulinitas hegemonik. Jadi kalau sekarang banyak kasus-kasus pembunuhan perempuan yang pelakunya adalah militer, misalnya seorang istri di Papua yang kemudian dibakar oleh suaminya dan kemudian meninggal, baru terjadi sekitar 2 bulan yang lalu, dan itu tidak bisa diusut tuntas karena suaminya adalah TNI. Kemudian ada kasus pembunuhan seorang perempuan juga bernama Juwita, seorang jurnalis di Banjarmasin, yang itu kemudian juga dibunuh oleh pacarnya. Dan sampai saat ini transparansi untuk kasusnya tidak bisa dilakukan karena ketika militer berkasus itu dia tidak diadili di pengadilan sipil tapi diadili di pengadilan militer dan itu tertutup. Begitu. Nah, kasus Marsinah itu berhasil untuk mendobrak itu. Begitu. Karena peliputan media baik lokal maupun internasional itu sangat luar biasa untuk menekan. Bahkan sampai kemudian ada pengadilan abal-abal gitu. Karena kemudian terdakwa-terdakwanya ini adalah orang-orang yang diintimidasi lagi-lagi oleh tentara pada waktu itu. Sempat ada pengadilan di Sidoarjo, kemudian pengadilan di negeri Surabaya menetapkan terdakwa, memvonis, tapi kemudian para terdakwa ini banding ke Mahkamah Agung. Mereka juga marah karena kambing hitamkan. Akhirnya kemudian Mahkamah Agung membatalkan vonis dari pengadilan negeri Surabaya. Sehingga sampai dari 1995 sampai sekarang kasus Marsinah itu tidak pernah selesai. Dan celakanya karena kemudian kasus Marsinah ini tidak dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Jadi kalau tadi Mbak Aswin nanya teman-teman pernah kehilangan ini nggak, kecurian? Kasus Marsinah digolongkan sebagai kasus kriminal biasa. Jadi kayak kasus ada orang nyuri gitu aja. Sehingga secara kasus dia sudah kadaluarsa sekarang. Bayangkan Marsinah yang mau dipromosikan sebagai pahlawan buruh, tapi kasusnya itu masih menjadi kasus kriminal biasa, dianggap kayak kasus pencurian. Karena pemerintah kita tidak ada yang pernah mengakui kasus Marsinah sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Sehingga setelah 19 tahun, sebuah kasus kriminal biasa itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau 1993 kasus Marsinah
kemudian berkomitmen bahwa tidak boleh ada lagi kasus pembunuhan bagi seorang buruh perempuan yang berani bersuara, berpendapat, dan mengungkapkan solidaritasnya sebagai sesama buruh. Terima kasih. Menarik ya tadi apa yang disampaikan Kak Ika. Nah, aku sekarang ingin ke Mbak sini karena tadi Mbak ini katanya suaranya agak masuk. Sekarang apakah putus Mbak? Halo Mbak? Suaranya sudah jelas? Suaranya sudah jelas Mbak? Oh masih putus-putus? Oh di situ aja. Oke. Mungkin sinyalnya Mbak. Oke baik Mbak Marsini, aku lanjut aja nih. Tadi kan Mbak Ika itu menjelaskan ya. Tadi kalau katanya sedikit putus-putus, Mbak Ika itu menjelaskan terkait kawan-kawan itu harus dia ingin kasus Marsin itu diusut tuntas. Nah sebagai keluarga gitu, kata kandung dari Marsina, bagaimana Mbak Marsini gitu melihat perjuangan kawan-kawan ini yang belum sepenuhnya diakui oleh negara gitu. Perjuangan Marsina ini belum sepenuhnya diakui oleh negara bahkan setelah 32 tahun kematiannya. Nah, yang pertanyaanku adalah apa harapan Mbak Marsini gitu sebagai keluarga terhadap penyelesaian kasus ini, Mbak? Setelah 30 tahun kasus kematian Marsina, terus sekarang kan belum ada kejelasan pelakunya siapa, yang akan keluarga kan tetap menginginkan siapa yang membunuh atau pelaku pembunuh atau tahun 1993 itu, Mbak. Jadi kan tetap mengharapkan kasusnya itu bisa terungkap meskipun sudah di-PS kan, tapi kami khususnya saya itu tetap menginginkan siapa pelakunya. Oke, selain itu Mbak, kan Mbak Marsini juga ada dalam proses sejarah yang panjang dalam 32 tahun kebelakang. Selain dampak hukum, di mana sih kasus Marsina ini juga mempengaruhi keluarga besar dan masyarakat kita, utamanya bagi buruh perempuan di Sidoarjo gitu. Karena tadi aku sedikit menyambung di awal, Mbak Ika sempat bilang bahwa dibilang sempat berbincang dengan ibunya, kamu mau jadi Marsina. Berarti Marsina saat itu adalah Marsina yang sangat terkenal gitu ya, sangat terkenal dalam arti perjuangannya, apa yang dia bentuk, perjuangan yang dia lakukan gitu. Sehingga buruh pabrik biasa yang notabene dari Kudus ke Sidoarjo itu jaraknya jauh, tapi beliau mengenal di saat dimana itu dulu tuh nggak ada sosial media, tidak ada internet dan lain sebagainya. Tapi itu keberanian itu menular kalau tadi mereka bilang. Nah, bagaimana nih keberanian itu menular juga pas setelah apa yang terjadi yang mempengaruhi kehidupan keluarga sendiri gitu ya setelah kejadian itu dan masyarakat sekitar utamanya terhadap buruh perempuan. Begitu Mbak Marsini. Dari itu termasuk anak kami membela kebenaran apa lihat itu tidak cocok dengan polisi atau ada orang yang menipu atau bagaimana itu dia merasakan. Nah, pada saat dia bekerja seperti itu, jika ada anak bekerja dia itu dia berani kamu atau ya gitu.
oleh teman-temannya maupun keponakannya kalau dia sampai berhasil pada saat itu dia ingin meningkatkan pendidikannya. Jadi kalau pendidikan itu otomatis suatu saat dia punya jabatan yang otomatis diimbangi dengan ekonomi baik, agar nanti bisa mengangkat keponakan-keponakannya. Begitu. Nah, kalau dari perjuangan maksimumnya sampai sekarang ini saya kira juga sudah dinikmati oleh teman-temannya dengan program yang setiap tahun sudah naik, sehingga kalau untuk kebutuhan hidup di kota besar itu tapi kalau untuk di kota kecil seperti Nganjuk, karena Nganjuk itu juga masih kecil UMR-nya, tapi karena di sana pun juga masih murah itu untuk kebutuhan makannya. Jadi saya kira itu juga akan menginspirasi terutama kaum buruh perempuan yang dulunya masih di belakang, sekarang sudah tampil maju sehingga bisa membantu perekonomian keluarganya. Menurut saya begitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Marsini. Menarik ya tadi apa yang disampaikan Mbak Marsini itu terkait bagaimana juga Marsinah begitu juga ingin memiliki cita-cita dengan pendidikan tinggi, mendapat pekerjaan yang layak, upah yang layak gitu untuk membantu pendidikan keponakannya, untuk membantu keponakan-keponakannya agar mereka juga bisa memiliki pendidikan yang layak gitu ya. Nah, aku langsung saja ke Mbak Ari gitu ya. Mbak Ari dari Serikat gitu. Sejauh mana sih Mbak kondisi buruh perempuan hari ini? Apakah situasi di era 90-an itu masih mencerminkan hal yang sama gitu? Apakah ada kemajuan atau mungkin malah kemunduran gitu ya terlihat gitu ya? Mungkin coba Mbak Ari bisa tambahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup perempuan, hidup Marsinah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tanya sama Elsa tadi soal kondisi buruh perempuan saat ini. Teman-teman yang di sini mayoritas teman-teman buruh lah ya. Kira-kira sudah sejahtera belum? Nah, itu jawabannya Elsa. Kurang lebih begitu. Jadi saya kayaknya nggak usah jawab lagi. Ya, terima kasih. Kalau dulu zamannya Marsinah itu kan zaman sebelum reformasi. Sebelum reformasi itu di mana banyak serikat itu baru satu gitu, yang kemudian diakui oleh pemerintah gitu, atau yang dilindungi gitu. Yang ketika ada serikat lain ingin membangun serikat itu ya tangkap, kemudian ketika ada diskusi main tangkap gitu, dan ditutup rapat-rapat oleh pemerintah untuk ada diskusi-diskusi soal perburuhan dan segala macam. Nah, jadi ketika orang demokrasi main taruh tadi, apalagi ketika perempuan yang berbicara itu sudah di stigma bahwa perempuan itu tempatnya hanya di tempat di dapur, di kasur dan di sumur gitu kalau zaman dulu. Itu membuat situasi sekarang itu sebetulnya kalau saya melihatnya tidak jauh berbeda gitu teman-teman ya. Kalau sekarang itu kondisinya itu ruang demokrasinya itu dibuka, tetapi tidak diberikan secara langsung ruang-ruang itu. Contohnya, sekarang di pabrik-pabrik itu banyak sekali sistem-sistem kerja yang dia sistem kerja kontrak yang nggak jelas, kemudian sistem kayak ada borongan, ada lagi sistem kerja yang semakin atau pelecehan seksual di tempat kerja, kekerasan seksual di lingkungan kerja dan segala macam. Jadi kalau mau melihat situasi kondisi dulu sebelum reformasi dan sekarang reformasi, itu setelah reformasi itu saya pikir tidak ada jauh bedanya gitu. Hanya yang membedakan adalah zamannya gitu. Nah,
ini adalah dulu kita sempat menikmati lah ya, sempat menikmati agak kelonggaran itu pasca di ada undang-undang 2000 tahun 2000, undang-undang 21 tahun 2000. Nah, tapi secara kondisi itu tidak jauh beda. Pengantar itu aja. Oke, berarti kesimpulannya masih sama aja gitu ya, sama aja ya, buruh-buruh yang zaman dulu gitu. Melihat kondisi hari ini malah nggak semakin membaik gitu ya, malah sekarang banyak kontrak pendek, mungkin kerja outsourcing dan kontrak-kontrak yang memang itu juga membatasi akhirnya buat kita beregenerasi di serikat buruh, karena pekerja-pekerja muda itu kan sebentar-sebentar kan kontraknya, dan kita juga sulit untuk bisa meneruskan menampas perjuangan kita gitu. Nah, menarik nih, aku ingin ke Mbak Asvin lagi. Karena tadi kita udah ngomongin soal usut tuntas kasus Martina gitu ya. Nah, rezim pemerintahan hari ini kan ini memiliki latar belakang militerisme gitu, Mbak Asvin. Ini ingin mengusung Martina gitu sebagai simbol perjuangan. Jadi ingin menobatkan Martina menjadi pahlawan nasional. Nah, menurut Mbak Asvin sendiri nih, ini kan kalau dilihat ini ada kontradiksi ya di dalam impunitas pelanggaran HAM itu sendiri gitu. Bagaimana jika Martina dijadikan pahlawan nasional tanpa penyelesaian kasusnya, apakah ini tidak beresiko mengosongkan makna keadilan yang seharusnya menjadi inti perjuangan? Karena yang kita tahu sendiri gitu ya, tadi berdasarkan film, berdasarkan diskusi yang tadi kita saksikan, ini menimpa buruh perempuan gitu ya, dimana mungkin aku gitu ya, kalau aku membayangkan ini terjadi di kawanku gitu, di satu serikatku, ketika kita sedang memperjuangkan upah terus dia diperlakukan seperti itu. Nah, itu kan salah satu hal yang tidak bisa kita tarik kesimpulan atau rasionalisasi gitu, kalau misalkan seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Asvin menanggapi hal tersebut? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang penting. Pertama, tentu saja kalau ditanya apakah saya setuju Martina dijadikan pahlawan nasional, saya sangat setuju. Tapi dia harus bukan satu-satunya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah pengungkapan siapa yang menahan Martina dan siapa yang kemudian mengeksekusi Martina. Saya pakai kata eksekusi, mungkin kedengarannya tidak enak, tapi saya tidak ingin menghaluskan apa yang dialami Martina yang sangat perlakuannya sangat keji. Nah, jadi sebetulnya, dan saya yakin yang melakukan mungkin 1-2 orang, tapi perintah itu adalah perintah organisasi atau institusi. Karena seperti kawan-kawan sudah tahu juga, dan saya lihat di sini sepertinya ada yang sudah pernah menjadi pekerja atau buruh pada masa Orde Baru atau diceritakan oleh orang tuanya. Saya pernah dulu ya, saya sedikit sekilas ilustrasi betapa mengerikannya rezim militer itu. Saya pernah nih nanya sama ibu saya, super semar apaan sih, super semar? Dan tiba-tiba di dalam rumah, ibu saya bilang, jangan nanya macam-macam. Kan saya, ini ada siapa di sekitar kita? Tidak ada, itu di dalam rumah. Dan rumahnya terkunci. Jadi maksud ibu saya, ada siapa ya? Dan di situ saya terteror. Dan di situ saya mendapatkan pelajaran pertama tentang Orde Baru. Jadi sebegitu mengerikannya, sampai orang pun berdua saja, itu khawatir, takut. Nah, jadi yang pertama, semua aksi buruh pada masa itu selalu ditangkap, dan ada Sri Bintang Pamungkas, ada Rita Sari yang kemudian bergabung menjadi bersama kementerian gitu ya. Itu kan mereka juga mengalami kriminalisasi hanya karena demo, hanya karena mogok buruh. Dan banyak pembunuhan-pembunuhan sebetulnya yang tidak terungkap juga, penyiksaan-penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang. Jadi ada penyiksaan-penyiksaan tahun 96 dan seterusnya, dan salah satunya itu ditangkap, saya wawancara langsung, sudah meninggal. Sayangnya 2 orang yang pernah saya wawancara sudah meninggal karena sakit, dan saya berpikir apakah karena ini akibat menahun setelah dia disiksa ya, karena mereka ditaruh di atas balok es dan lain-lain. Jadi korban penyiksaan yang saya wawancara itu mengatakan mereka ditangkap, salah satunya diculik setelah dari aksi demonstrasi, apalagi mogok buruh. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini ada revisi undang-undang TNI. Mungkin teman-teman akan berpikir apa ya hubungan
hubungannya? Saya bukan TNI dan saya bukan